Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Sunannya bahwasannya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan di zaman dahulu tatkala para sahabat dalam safar mereka menempuh suatu perjalanan, tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka yang terkena dan tertimpa batu dari tebing. Kemudian mengenai kepalanya dan membuat kepalanya terluka parah. Singkat cerita, ia pun diobati dan diperban atau dibalut kepalanya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mampu mencegah apa yang ingin Allah lakukan. Sahabat ini di malam hari, ia terkena mimpi basah. Kemudian di waktu pagi harinya ketika hendak melakukan sholat subuh, ia pun bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat Nabi SAW, apakah aku termasuk yang mendapatkan rukhsah atau keringan dari syariat untuk tidak mandi wajib? Karena aku dalam kondisi luka seperti ini." Maka para sahabat yang tidak berilmu saat itu, yang mana mereka jahil, mereka mengatakan, "Tidak, sesungguhnya air ada. Engkau harus mandi." Maka mandilah sahabat tersebut, dan singkat cerita sahabat itu pun meregang nyawa. Sahabat tersebut mengalami kematian. Berita ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu marah. Beliau berkata, "Qataluhu qatalahumullah." Sungguh mereka yang menganjurkan sahabatku itu untuk mandi junub atau mandi janabah, mereka telah membunuhnya, dan mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Tidakkah kita takut dengan ucapan Rasulullah SAW barusan? Tidakkah kita merenung bahwasannya ketika kita bersikap beramal tanpa ada dasar dan tanpa ada ilmu, maka bisa jadi amal kita menjadi rusak dan tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW saat itu berkata, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu." Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku padahal mereka tidak mengerti? Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya kepada yang mengerti dan tahu. Maka riwayat ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu agama sebelum kita beribadah kepada Allah. Maka prinsip seorang muslim ada 3 hal tentang menuntut ilmu sebelum beramal. Yang pertama, bahwasannya ilmu itu adalah imamnya amal. Bayangkan ketika kita sedang salat berjamaah, kemudian kita menjadi makmum, kemudian kita mendahului imam kita, apa yang terjadi? Salat kita menjadi rusak. Begitupun ketika kita melakukan suatu amalan dan kita tidak tahu ilmu dan dasarnya, maka yang terjadi justru adalah kerusakan dibandingkan perbaikannya. Maka tepatlah ketika seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh." Sesungguhnya ilmu itu adalah imam dan amal itu hanyalah makmum yang mengikuti dari ilmu tersebut. Yang kedua, prinsipnya adalah seorang manusia tidak akan tergerak untuk melakukan suatu amalan sampai ia mengetahui tentang ilmu keutamaannya. Kita ambil satu contoh saja, misalkan tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255 setiap selepas sholat yang wajib, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Tentunya kita sama-sama ingin masuk ke dalam surganya Allah. Dan ketika kita mendengar berita gembira dari Nabi SAW ini, kita akan tergerak untuk terus mengamalkan dan konsisten membaca ayat kursi setiap selepas sholat. Karena hal itulah jaminan kita bisa memasuki surganya Allah. Yang ketiga prinsipnya adalah kita sebagai manusia itu tidak senang dilarang. Maka ketika ada larangan dari syariat, ada larangan dari Allah dan Rasulnya, seseorang yang sudah mengetahui ilmu agamanya tentang larangan tersebut, maka ia akan dengan sukarela untuk menjauhkan diri dari larangan tersebut. Ia tidak akan merasa tertekan, ia tidak akan merasa seperti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan tersebut. Dia akan dengan mudah meninggalkan larangan tersebut. Setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti misalkan kesyirikan,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kita dilarang untuk murtad dari agama Islam. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga keimanan sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi beragama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.